Nama saya Rizka Yuniastuti dengan NIM 1057311. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas final manajemen keuangan yang berjudul Analisis Rasio Keuangan pada perusahaan PT Maju Jaya pada tahun 2024. Yaitu yang pertama, latar belakang. Latar belakang perusahaan ini merupakan fondasi penting dalam melakukan evaluasi kinerja. Dengan memahami sejarah, visi, misi, struktur organisasi, dan lingkungan bisnis perusahaan, kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan merancang strategi evaluasi yang lebih tepat. Apa sih itu etika dalam bisnis? Etika berasal dari kata Yunani ethos yang menurut Kraft pada tahun 1998 adalah adat istiadat atau kebiasaan, perpanjangan dari adat istiadat membangun suatu aturan kuat di masyarakat, yaitu bagaimana setiap tindak dan tanduk mengikuti aturan-aturan. Dan aturan-aturan tersebut ternyata telah membentuk moral masyarakat dalam menghargai adat istiadat yang berlaku. Pengertian moral menurut Velasquez bahwa moral memang mampu mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan, sehingga etika dan moralitas berbeda. Etika perlu dipahami sebagai sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Etika menjadi persoalan yang penting dalam aktivitas bisnis saat ini. Bahkan etika menjadi pusat sorotan bisnis kontemporer atau Caza, Barker, dan Cameron. Menurut Karen dan Matten, etika bisnis saat ini menjadi topik bisnis yang sangat penting untuk diperdebatkan dan menimbulkan dilema di sekitarnya. Etika bisnis cenderung untuk menarik sejumlah besar perhatian dari berbagai pihak. Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah yang berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Dalam dunia bisnis, etika memiliki peranan yang sangat penting ketika keuntungan bukan lagi menjadi satu-satunya tujuan organisasi. Menurut Kerin et al., etika adalah prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur tindakan dan keputusan dari seorang individu atau kelompok. Hal tersebut membuktikan bahwa pebisnis selaku individu yang berperan penting dalam berbisnis tidak terlepas dari prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dianut. Perilaku yang tidak etis seperti penyalahgunaan penentuan harga terhadap suatu produk atau jasa yang ditawarkan, tidak adanya kesejahteraan dalam organisasi, perlakuan tidak adil terhadap karyawan, tidak etis saat menjalani kerjasama dengan sesama rekan bisnis, tidak adanya tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta berbagai pelanggaran etika lainnya. Etika ketenagakerjaan pun dominan pada etika relativisme, yang menganut etika dominan terhadap ketenagakerjaan hanya pada kebijakan pemberian upah dan penyerahan sebagian atau keseluruhan pekerjaan kepada perusahaan lain. PT Maju Jaya dengan tegas dan konsisten menyatakan hal tersebut. Namun, pada ketenagakerjaan yang menganut relativisme termasuk masalah pelatihan keterampilan kerja, penempatan pekerja, jaminan sosial yang diberikan, dan hubungan dengan serikat pekerja. PT Maju Jaya merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspedisi di Pare, Kediri, dan Jawa Timur. PT Maju Jaya juga telah menjadi perusahaan yang fokus kepada ekspedisi darat selama 27 tahun dengan tujuan Pare, Kediri, Wates, Blitar, Tulungagung, dan Surabaya. Selain itu, PT Maju Jaya memberikan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan serta supplier atau distributor dan pabrik maupun karyawan dalam kinerja selama ini. Hal ini terbukti bahwa PT Maju Jaya telah melayani para pelanggannya selama 27 tahun. PT Maju Jaya berkomitmen mengutamakan profesional sebagai salah satu kunci utama dalam kelangsungan bisnisnya.
Perusahaan memenuhi standar minimal kondisi kerja dan sistem pengupahan serta jaminan sosial. Pemimpin dan ketua divisi keuangan mengatakan bahwa perusahaan memberikan upah yang sesuai dengan UMK yang berlaku serta selalu menyesuaikan dengan tingkat kedudukan serta cara kerja para pekerja. Untuk memenuhi jaminan sosial perusahaan menyarankan kepada para pekerja untuk mengikuti jaminan sosial yang diselenggarakan oleh PT Jam Sostek sekurang-kurangnya kepada pekerja yang telah bekerja selama 1 tahun. Etika terhadap lingkungan dan sosial pada PT Maju Jaya menerapkan etika deontologi. Dengan tegas PT Maju Jaya mengatakan melakukan pengelolaan limbah dan bersosialisasi kepada masyarakat sekitar perusahaan dan memberikan upah sesuai dengan kebijakan pemerintah. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan pelanggan PT Maju Jaya yang menyatakan hal serupa, yaitu PT Maju Jaya memang benar melakukan pengelolaan limbah dan bersosialisasi dengan masyarakat dan memberikan kesempatan kerja yang sama kepada masyarakat sekitar perusahaan. Adapun tujuan evaluasi kinerja keuangan, yaitu yang pertama mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau likuiditas. Kedua, menilai tingkat ketergantungan perusahaan pada utang atau solvabilitas. Ketiga, mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba profitabilitas. Keempat, mengevaluasi efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aset dan persediaan atau aktivitas. Solusi dan strategi perbaikan. 1. Meningkatkan efisiensi produksi, yaitu mengadopsi sistem lean manufacturing untuk mengurangi waste dan meningkatkan efisiensi. 2. Melakukan pemeliharaan mesin secara berkala atau preventive maintenance untuk mengurangi downtime. 3. Menggunakan sistem just in time atau JIT agar produksi lebih fleksibel sesuai permintaan pasar. 2. Pengendalian kualitas yang lebih ketat, yaitu menerapkan Total Quality Management atau TQM untuk memastikan kualitas sejak tahap awal produksi. 2. Menggunakan Six Sigma untuk mengurangi catat produksi dan meningkatkan efisiensi proses. 3. Optimalisasi manajemen persediaan, yaitu menerapkan materi requirement planning atau MRP untuk memastikan bahan baku tersedia sesuai kebutuhan produksi. Kedua, menggunakan sistem FIFO, freeze in, freeze out, agar bahan baku tidak kadaluarsa dan stok lebih efisien. 4. Peningkatan kinerja SDM, yaitu memberikan pelatihan rutin kepada pekerja untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas. 2. Menerapkan sistem Key Performance Indicator KPI agar karyawan lebih termotivasi dan produktif. Adapun rumus-rumus analisis rasio keuangan, yaitu yang pertama analisis rasio likuiditas, yaitu mengukur likuiditas perusahaan tanpa memperhitungkan persediaan dengan rumus yaitu quick ratio sama dengan aset lancar kurang persediaan per hutang lancar. Dengan contoh soal, PT Sejahtera memiliki aset lancar seharga 4.500.000, persediaan 2 juta dan hutang lancar 2.500.000. Hitung quick ratio. Penyelesaian. Quick ratio sama dengan 4.500.000 dikurang 2 juta per 2.500.000 sama dengan 2.500.000 per 2.500.000 sama dengan 1,0. Dengan interpretasi nilai 1,0 berarti perusahaan masih cukup likuid tanpa mengandalkan persediaan. Jika nilai lebih kecil dari 1, berarti perusahaan bergantung pada persediaan untuk membayar hutangnya. Yang kedua, analisis rasio solvabilitas, mengukur persentase aset yang dibiayai oleh hutang. Dengan rumus DAR sama dengan total hutang per total aset kali 100%.
Contoh soal. PT Makmur memiliki total hutang seharga 6 juta dan total aset seharga 10 juta. Hitunglah debt to asset ratio. Penyelesaian. DAR sama dengan 6 juta per 10 juta kali 100% sama dengan 60%. Dengan interpretasi 60% dari aset perusahaan dibiayai oleh utang. Jika rasio terlalu tinggi, berarti perusahaan berisiko tinggi terhadap kebangkrutan. Yang ketiga, analisis rasio profitabilitas. Mengukur laba bersih yang diperoleh dari penjualan dengan rumus net profit margin sama dengan laba bersih per penjualan bersih kali 100%. Dengan contoh soal, PT Sentosa memiliki laba bersih seharga 1.200.000 dan penjualan seharga 8 juta. Hitunglah net profit margin. Dengan penyelesaian, net profit margin sama dengan 1.200.000 dibagi 8 juta dikali 100% dengan hasil keseluruhan 15% dengan interpretasi setiap Rp1 penjualan menghasilkan laba bersih seharga 0,15 atau 15%. Yang terakhir, analisis rasio aktivitas. Mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Dengan rumus total asset turnover sama dengan penjualan bersih per total aset. Dengan contoh soal, PT Makmur memiliki total aset seharga 10 juta dan penjualan 8 juta. Hitung total asset turnover. Penyelesaian, total asset turnover sama dengan 8 juta dibagi 10 juta dengan hasil 0,8. Dengan interpretasi, setiap Rp1 aset menghasilkan seharga 0,8 penjualan. Studi kasus PT Maju Jaya. PT Maju Jaya adalah sebuah perusahaan dagang yang ingin mengevaluasi kinerjanya pada tahun 2024. Berikut adalah data keuangan dari laporan keuangannya, yaitu neraca dalam juta rupiah, kas seharga 500, piutang 1 juta, persediaan 2 juta, total aset lancar 3.500.000, total aset 8 juta, hutang lancar 2 juta, hutang jangka panjang 3 juta, ekuitas 3 juta, dan laporan laba rugi dalam juta rupiah. Yaitu penjualan bersih seharga 10 juta, harga pokok penjualan 6 juta, laba kotor 4 juta, beban operasional 2 juta, laba operasi 2 juta, beban bunga 2 juta, dan laba bersih 1.800.000. Yang diminta yaitu lakukan analisis rasio keuangan untuk menilai likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas perusahaan. Penyelesaiannya yaitu 1. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas mengatur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek, yaitu A. Current ratio. Current ratio yaitu total aset lancar per hutang lancar sama dengan 3.500.000 per 2 juta sama dengan 1,75. Bagian B, quick ration. Quick ration yaitu aset lancar kurang persediaan per hutang lancar sama dengan 3.500.000 kurang 2 juta dibagi 2 juta dengan hasil keseluruhan yaitu 0,75. Yang kedua, rasio solvabilitas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang, yaitu bagian A, debt to equity ratio.
Debt to equity ratio yaitu total hutang per ekuitas sama dengan 2 juta dikurang 3 juta dibagi 3 juta sama dengan keseluruhan 1,67. Bagian B, debt to asset ratio. Debt to asset ratio yaitu total hutang per total aset sama dengan 2 juta kurang 3 juta dibagi 8 juta dengan hasil keseluruhan yaitu 0,625 atau 62,5%. Yang ketiga yaitu rasio profitabilitas. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan penyelesaiannya yaitu A. Gross profit margin. Gross profit margin atau laba kotor per penjualan bersih dikali 100% sama dengan 4 juta per 10% kali 100% dengan hasil keseluruhannya yaitu 40%. Bagian B, net profit margin. Net profit margin sama dengan laba bersih per penjualan bersih kali 100% sama dengan 1.800.000 per 10 juta kali 100% dengan hasil keseluruhannya yaitu 18%. Bagian C, return on equity atau ROE. ROE sama dengan laba bersih per ekuitas kali 100% sama dengan 1.800.000 per 3 juta dikali 100% sama dengan 60%. Yang keempat atau yang terakhir yaitu rasio aktivitas. Rasio ini mengukur efektivitas penggunaan aset yang penyelesaiannya yaitu A. Inventory turnover. Inventory turnover adalah HPP per persediaan sama dengan 6 juta per 2 juta sama dengan 3. Bagian B, total asset turnover. Total asset turnover sama dengan penjualan bersih per total aset sama dengan 10 juta per 8 juta sama dengan 1,25. PT Maju Jaya yang bergerak di bidang percetakan memproduksi barang berdasarkan pesanan pada bulan Juni 2019. PT Maju Jaya menerima pesanan sebagai berikut. Nomor pesanan P3, P2, P113, P114, jumlah 125 unit, 175 unit, 250 unit. 300 unit. Data biaya selama bulan Juni 2019 adalah sebagai berikut. Pembelian bahan baku 800 kg dengan harga 48 juta yang dialokasikan untuk pemesanan P111, P112, 113, dan 114 masing-masing 100 kg, 150 gram, 200 kg, dan 250 kg. 2. Biaya tenaga kerja langsung 1.600.000 jam kerja dengan upah rata-rata 10.000 per jam yang dialokasikan untuk masing-masing pesanan 2.500 jam, 450 jam, 450 jam, 300 jam, dan 600 jam. 3. Biaya overhead pabrik dibebankan pada tiap-tiap pesanan sebesar 110% dari biaya tenaga kerja langsung SOP. Sesungguhnya yang terjadi adalah sebagai berikut. Biaya bahan biaya sering tenaga kerja, pernah langsung les pabrik, beban penyusutan gedung pabrik, biaya air, listrik, dan telepon pabrik secara lain-lain yaitu sebesar 7
7.400.000, 9.950.000, 2.650.000, 7.400.000, 1.900.000, 3.750.000, dan 33.050.000. Pada akhir bulan Juni 2019, pesanan nomor 112 dan nomor 114 selesai dan diserahkan kepada pemesanannya dengan harga 18.750.000 dan 42 juta. Berdasarkan data tersebut, Anda diminta membuat jurnal atas tersebut, menghitung persediaan produk dalam proses dan produk jadi, dan menyusun laporan laba rugi apabila jumlah beban lain-lain bagian pemasaran seharga 2.250.000 serta beban lain-lain bagian administrasi dan umum seharga 1.300.000. Diketahui PT Maju Jaya yang bergerak di bidang percetakan memproduksi barang berdasarkan pesanan bulan Juni 2019. PT Maju Jaya menerima pesanan sebagai berikut. P112 112 unit 100 kg 250 jam. P112 170 unit 150 kg 300 jam. P113 250 unit 200 kg 450 jam. P114 300 unit 250 kg 600 jam. Data biaya selama bulan Juni 2019 adalah sebagai berikut. Pembelian bahan baku 800 kg dengan harga 48 juta. 2. Tenaga kerja langsung 1.600.000 jam kerja dengan upah rata-rata seharga 10 juta per jam. Biaya overhead pabrik dibebankan pada tiap-tiap pesanan sebesar 110% dari biaya tenaga kerja langsung SOP. Sesungguhnya yang terjadi adalah sebagai berikut. Pertama, biaya bahan seharga 7.400.000. Kedua, ongkos 9.950.000. 3. Biaya seri tenaga kerja seharga 2.650.000. Perma langsung les pabrik seharga 7.400.000. Beban penyusuhan gedung pabrik seharga 1.900.000. Biaya air, listrik, dan telepon pabrik seharga 3.750.000. Biaya overhead pabrik dibebankan pada tiap-tiap pesanan sebesar 110% dari biaya tenaga kerja langsung SOP. Sesungguhnya yang terjadi adalah sebagai berikut. Pertama, biaya beban seharga 7.400.000, ongkos seharga 9.950.000. Biaya seri tenaga kerja seharga 2.650.000. Perma langsung les pabrik seharga 7.400.000, beban penyusutan gedung pabrik seharga 1.900.000, biaya air, listrik, telepon pabrik seharga 3.750.000, biaya lain-lain pabrik seharga 33.050.000. Pada akhir bulan Juni 2019, pesanan selesai dan diserahkan kepada pemesannya sebagai berikut, yaitu yang pertama P112 dengan harga 18.750.000, P114 dengan harga 42 juta. Yang ditanyakan membuat jurnal atas tersebut, yaitu penyelesaiannya pembelian bahan baku 800 kg. Jurnalnya debit pembelian bahan baku seharga 48 juta pada kredit kas 48 juta. Adapun biaya overhead yaitu biaya bahan harga 7.400.000 dengan jurnalnya debit biaya 7.400.000 pada kredit kas 7.400.000. Ongkos seharga 1.950.000 dengan jurnalnya debit biaya 9.950.000 pada
kredit kas 9.950.000. Biaya seri tenaga kerja 2.650.000 dengan jurnal biaya 2.650.000 pada kredit kas 2.650.000. Perma langsung les pabrik seharga 7.400.000 pada jurnal debit biaya seharga 7.400.000 pada kredit kas seharga 7.400.000. Beban penyusutan gedung pabrik seharga 1.900.000 dengan jurnal biaya 1.900.000 pada kas 1.900.000. Biaya air, listrik, dan telepon pabrik seharga 3.750.000 pada jurnalnya debit biaya 3.750.000 pada kas 3.750.000. Biaya lain pabrik 33.050.000 dengan kas debit biaya seharga 33.050.000 dan kas seharga 33.050.000. Pendapatan yaitu P1112. Kreditnya jurnalnya debit kas 18.750.000. Kredit pendapatan hasil produksi 18.750.000. P1114 jurnalnya yaitu kas 42 juta. Pendapatan hasil jual produksi yaitu 42 juta. Dengan kesimpulan, perusahaan yang sehat secara finansial memiliki rasio likuiditas yang cukup, solvabilitas yang seimbang, profitabilitas yang tinggi, dan aktivitas yang efisien. Jika ditemukan kelemahan dalam salah satu rasio, maka perlu dilakukan strategi perbaikan, seperti mengurangi ketergantungan pada hutang, meningkatkan efisiensi operasional, atau meningkatkan profitabilitas. Analisis rasio keuangan harus dilakukan secara berkala untuk memastikan perusahaan tetap berada dalam kondisi keuangan yang stabil dan mampu berkembang di masa depan.